Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam melaksanakan kurikulum merdeka dan sekolah anti perundungan serta Gebiar Sekolah Sehat. Program Gebiar Sekolah Sehat ini adalah salah satu sarapan sehat, sarapan pagi bersama siswa-siswi. Anak-anak, kalau nggak sempat sarapan pagi di rumah, kita wajib bersarapan ya kan? Kalau nggak sempat bersarapan pagi di rumah, sarapannya kita bawa ke sekolah seperti ini ya sayang ya. Iya. Kalau kita mau belajar wajib, kita semuanya sarapan supaya apa? Supaya sehat, ya kan? Dan juga supaya pintar. Kalau kita nggak sarapan di rumah, kita tidak konsentrasi belajarnya ya. Ya, kita harus sarapan pagi seperti ini kan, bagus bawa nasi seperti ini di rumah sehat ya kan. Seperti ini juga seperti teman-temanmu yang lain. Apabila ada temanmu, ya kalian wajib juga mengingatkan bahwasanya sarapan pagi itu sehat. Ya, kita mau belajar harus sarapan pagi. Kalau kita tak sarapan pagi, kita bakalan tidak konsentrasi belajarnya, mengantuk, lemas, ya kan? Seperti ini kan kalian semua sehat-sehat. Ya, coba lambaikan tangannya, salam-salam sama kawan-kawan yang lain, ya. Salam-salam, ya. Terima kasih anak-anak. Ya, salam sehat, semoga sukses selalu ya. Jaga kesehatannya. Belajarnya yang baik-baik, ya. Tahu apa itu profil pelajar Pancasila? Tahu. Iya. Oke, yang pertama ada apa aja dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama ada beriman kepada Tuhan Maha Esa dan beragama mulia. Iya. Yang kedua, ada apa lagi? Berbhinneka. Iya kan? Yang ketiga, gotong royong. Pancasila harus kita miliki nak, ya kan? Harus kita miliki. Yang pertama tadi ada dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu termasuk ke dalam sila Pancasila. Sila keberapa? Pertama. Ya kan? Jadi kita sebagai makhluk sosial kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus yakin bahwa kita itu bisa kita memiliki kepercayaan, ya karena memiliki kepercayaan beragama,
Tuhan, ya kan? Beribadahlah kita sesuai dengan ajaran agama kita. Ada agama di Indonesia ada berapa? Ada agama Islam, yang Kristen, Katolik, Protestan, kemudian Iya, itu dia. Jadi kita disuruh diajarkan sejak kita kecil harus bertuhan, ya kan? Beriman dan bertakwa. Yakin bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Itu dia. Sesuai dengan pengambilan sila pertama Pancasila. Yang kedua, ada apa tadi? Berbineka tunggal. Oke, Bu tanya dulu sama si Bunga, apa itu berbineka? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda apa warna kulit, rambutnya berbeda, ataupun tingkat ekonominya berbeda, tapi kita harus bersatu. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek-ngejek, ya kan? Itu pentingnya bersikap berbineka tunggal ika. Kalau berbeda-beda tetap satu. Itu dia ya nak ya. Global tidak hanya sama orang Indonesia saja nak. Global itu berarti menyeluruh. Tidak sama tetanggamu saja nak, sama orang yang berpapasan di luar sana juga. Nanti kalau di tempat wisata ada orang luar negeri juga jumpa, kita tidak boleh sombong. Kalau mereka bertanya, kalau kita bisa jawab, ya kita bantu jawab, ya kan? Nah, kita harus bersikap ramah karena orang Indonesia itu terkenal dengan keramahannya nak. Ya, keramahan orang Indonesia itu sangat terkenal. Orang Indonesia itu ramah-ramah, baik-baik, ya kan? Itu harus kita tanamkan terus-terusan. Nah, tidak boleh putus di kita nak. Jadi nanti terus generasi penerus kita semua harus menjadi orang yang baik, orang yang ramah, ya kan? Kemudian yang ketiga ada apa tadi? Gotong royong. Bergotong royong berarti apa itu gotong royong? Siapa yang bisa menjawab apa itu gotong royong? Melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan tersebut terasa lebih lancar, mudah, dan ringan. Iya, patensi jidat, ya kan? Gotong royong, kita tepuk tangan dulu kita lah. Kalau gotong royong itu berarti melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela nak, dengan ikhlas, ya kan? Dengan ikhlas, tidak dengan berat hati, ya kan? Jadi kalau kawannya piket di kelas, terus kamu gak ada kegiatan apa-apa, tolonglah kawannya, ya kan? Sama-sama ngerjakannya biar supaya lebih apa? Lebih cepat. Lebih ringan, lebih apa lagi? Lebih cepat. Lagi apa lagi? Lebih mudah. Iya, lebih mudah. Kemudian nah itu menjalin silaturahmi juga nah kalau kita baik sama orang, nah orang baik sama kita. Jadi makin memperkuat silaturahmi kita dengan bergotong royong atau kerja bakti, kerjasama itu dapat menjalin silaturahmi yang lebih baik. Itu dia. Kemudian yang keempat ada apa lagi? Mandiri. Ada mandiri. Jadilah orang yang mandiri nak. Mandiri itu apa? Mandi sendiri? Enggak. Bukan berarti mandi sendiri ya kan? Mandiri itu adalah orang yang apa? Bisa melakukan suatu hal itu dengan sendiri dan bertanggung jawab nak ya, dengan ikhlas, dengan tanggung jawab dia melaksanakan hak apanya, kewajibannya, ya kan, menjalankan kewajibannya dengan secara sendiri. Iya, bukan berarti tidak perlu bantuan orang lain, kita perlu bantuan orang lain, tetapi kita juga tidak bisa bergantung kepada orang lain terus menerus. Di rumah mau makan misalnya, jangan minta tolong mama aja, mama ambilkan nasiku, enggak. Jadi harus bisa juga mengambil sendiri agar terlatih, terbiasa sampai nanti besar. Ya karena kalau kita nanti pergi kemana, kita udah bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang tua kita lagi. Itu
jadi orang cerdas. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu bernalar kritis? Hah? Apa bernalar kritis? Kemampuan berpikir kritis sendiri ditarikan sebagai kemampuan secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif dan kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, penganalisa informasi, pengevaluasi. Yang berarti harus punya pengetahuan yang luas, ya kan, agar menjadi Dan menyimpulkan. agar jadi apa? Bernalar kritis. Ya, banyak. Jangan tahu informasi nak dari satu tempat aja, kita harus mencari ilmu itu nak dari berbagai sumber, ya kan? Bukan dari buku aja nak kita belajar. Dari mana kita belajar? Dari HP kita belajar. Bisa nak lihat internet dari Google, dari YouTube. Yang dilihat apa? Pelajarannya, ya kan? Jangan main game aja. Jadi pelajar yang kritis itu nak bernalar kritis, dia mau tahu aja tentang perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan zaman ini nak. Jangan yang buruknya yang diambil, tapi ambillah sisi yang baiknya, ya kan? Menjadi orang yang mau tahu, tapi dia mau tahunya di bidang ilmu nak. Jangan mau tahunya nanti dengar orang gosip, itu nggak boleh. Nggak usah mau tahu itu, ya kan? Yang kita mau tahu adalah perkembangan ilmu pengetahuan kita. Sumbernya bisa dari buku, dari ibu gurumu, bapak gurumu. Boleh nak bertanya sama bapak sama ibu gurunya kalau memang ada yang tidak tahu. Kemudian boleh juga dari HP. Dari HP itu lihat apa? Lihat Google, lihat YouTube tentang pelajaran, ya kan? Boleh. Kemudian yang terakhir ada apa? Kreatif. Itu tadi nak, jadi orang yang kreatif. Yang kreatif itu nak mampu nak belajar dan mengembangkan ilmu itu nak, ya kan? Jangan jadi orang yang pasif nak, tidak tahu apa-apa, tidak mau tahu. Orang yang tidak mau tahu itu tidak akan berhasil, ya kan? Jadi jadilah orang yang kreatif, dapat membuat sesuatu. Misalnya ada barang-barang yang barang bekas, bisa dibuat apa? Kerajinan. Dibuat barang-barang yang bermanfaat sehingga menghasilkan uang, ya kan? Gitu. Itu namanya orang yang kreatif, ya kan? Kreatif. Itu dia jadi ada 6 apa tadi? Profil dalam pelajar Pancasila. Itu dia. Jadi kita harus pintar nak. Jadi pelajar yang pintar. Kemudian di sini juga ibu mau menekankan kepada kalian bahwa di zaman sekarang itu sering terjadi nak perundungan. Perundungan itu apa? Iya. Jadi zaman sekarang nak sering terjadi itu pembulian. Tapi bahasa kita nak sebenarnya adalah perundungan. Perundungan itu nak artinya sering ejek-ejekan. Sering nggak di kelas ejek-ejekan? Sering. Itu yang tidak boleh itu nak. Tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh pukul-pukulan. Ya, seperti nyanyiannya ada ya kan? Sudah kita nyanyikan. Itu kalau dalam keseharian kita mukul kawan seenaknya, ngejek kawan seenaknya. Apa akibatnya kalau kita ejek-ejekan sama kawan? Apa akibatnya kalau kita mukul-pukulan sama kawan? Akan terjadi permusuhan, akan banyak lawan kita, hidup kita juga tidak akan tenang. Gak punya kawan nanti kalau kita ejek-ejekan aja, ya kan? Yang lemah itu nak bukan diejek, bukan dipukul, tapi harus dirangkul nak, ditemani, diajak dia bersosialisasi agar dia menjadi orang yang lebih berani, agar dia menjadi orang yang kuat, ya
orang dia lemah, terus diejek-ejek, jangan, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh dia dipukul-pukul, ditowel-towel, digarai, ya kan? Kita enggak. Kalau ada kawan kita yang lemah, kita pukuli, kita ganggui, kita ejek, jangan. Akhirnya apa? Banyaklah musuh kita nak. Kemanapun kita berjalan susah nak kalau kita banyak musuh, ya kan? Susah kita bersosialisasi dengan orang lain nak kalau kita jadi orang yang jahat. Nanti jadi terkenal. Iya, mau jadi orang terkenal? Terkenal kena kejahatan, tapi kalau terkenal dengan kebaikannya boleh. Terkenal dengan kepintarannya boleh. Tapi kalau terkenal untuk kejahatan tidak. Artinya tidak boleh ada perundungan di sekolah kita ya nak ya. Di sekolah manapun nanti tahu misalnya udah SMP, tidak boleh juga ada perundungan. Tidak boleh membuli kawan.